Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan mengenai kolaborasi tentang project based learning dari kelompok kami. Kelompok kami mengangkat tema bela negara yang akan membuat beberapa macam project yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bela negara di ranah mahasiswa, terutama di era modern dan juga era digital seperti sekarang ini. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Firman Nur, berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi. Lalu yang kedua ada Alvan Fadli dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Berikutnya ada Adinda Cahya dari Fakultas Vokasi. Lalu ada Aska Bella Safanya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Lalu ada Naswa Amalia dari Fakultas Vokasi, dan juga ada Niluh Kansa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kelompok 5 PDB 118 mendapatkan tema bela negara, kemudian untuk rencana proyek yang akan kami buat yaitu pembuatan website bela negara yang bernama Garbera Blog. Untuk main map kami berisi yang pertama yaitu judul proposal kami, yaitu pembuatan website bela negara dalam mewujudkan strategi peningkatan moral bela negara di ranah mahasiswa. Untuk latar belakangnya sendiri, karena kurangnya moral bela negara mahasiswa, kami terbukti pada saat Raya atau lagunya diputar, usia menyanyikan dengan sikap sempurna, malantuk dan tidak menghiraukan lagu tersebut saat terdengar. Kemudian untuk poin SDGs mengenai proyek kami, yang pertama yaitu poin SDGs ke-4 yaitu pendidikan yang berkualitas, dan poin SDGs ke-9 mengenai infrastruktur industri dan inovasi. Untuk solusi dalam permasalahan kami yaitu pembuatan website bela negara untuk meningkatkan upaya bela negara dan juga meningkatkan rasa cinta tanah air mahasiswa yang memiliki kurang dalam upaya bela negara. Kemudian untuk pengambilan data yaitu kami melakukan suatu kuesioner untuk menggali informasi kepada audiens. Kemudian untuk studi kami melakukan pada 2 tempat. Yang pertama kami melakukan di Balai Budaya Alun-Alun Kota Surabaya, di mana kami mengambil tambahan data melalui para pengunjung yang kami wawancarai mengenai seputar bela negara dan juga seberapa pentingnya bela negara. Kemudian untuk studi yang kedua kami melakukan di Museum 10 November, di mana kami menambah wawasan dan pengetahuan kami mengenai bela negara melalui mengunjungi museum dan menambah wawasan kami mengenai sejarah Indonesia dan juga pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Oke, untuk hasil project dari kelompok kami yang utama yaitu sebuah website yang bernama Garbera Blog, yang merupakan singkatan dari Gerakan Bela Negara. Di dalam website kami ini berisi mengenai tulisan-tulisan atau materi-materi mengenai pengetahuan bela negara. Dengan adanya website ini diharapkan para pengunjung website yang membaca materi kami dapat memahami arti penting bela negara. Oke, jadi di sini untuk proses pembuatan website kami menggunakan bahasa pemrograman PHP atau singkatan dari Hypertext Preposition. Jadi ini merupakan tampilan dari proses pembuatan website kami. Berikutnya ini adalah tampilan dari website kami. Di sini ada nama dari website kami yaitu Garbera Blog, yang merupakan singkatan dari Gerakan Bela Negara. Lalu ada juga poster kami di sini tentang tingkatkan semangat bela negara. Lalu di sini ada beberapa blog yang sudah kami tulis untuk website ini mengenai berbagai pengetahuan bela negara, terutama di era digital dan juga teknologi. Dan untuk pengguna yang mengunjungi website kami itu juga bisa menulis blog tentang bela negara, yaitu dengan cara harus login terlebih dahulu. Setelah login, nanti akan muncul menu buat postingan di sebelah sini. Lalu di sini saya contohkan untuk membuat. Nah, ini setelah berhasil, postingan kita tidak langsung muncul di halaman depan seperti tadi, melainkan dengan status pending terlebih dahulu. Baru nanti setelah ditinjau oleh admin akan bisa ditampilkan di sini jika nyambung dengan tema bela negara.
Untuk hasil proyek kami yang berikutnya yaitu sebuah mini book yang berjudul Penerapan Gerakan Bela Negara di Era Digital. Jadi di dalam buku ini tersedia berbagai ringkasan materi tentang pengetahuan bela negara terutama di era digital seperti sekarang ini. Materinya cukup ringkas dan mudah dipahami karena tujuan kami adalah agar para pembaca itu lebih memahami dengan mudah arti dari bela negara itu sendiri. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan makna dari setiap elemen yang terdapat di dalam poster. Kami mengangkat judul yaitu Semangat Bela Negara dengan makna yang menggambarkan setiap individu untuk memiliki semangat yang tinggi untuk membela negara. Untuk gambar yang kami ambil yaitu anak-anak muda yang sedang berlari, memiliki makna yaitu menggambarkan semangat muda, penuh energi dan antusiasme dalam berkontribusi bagi negara. Lari juga menggambarkan perjuangan dan langkah maju untuk mencapai tujuan bersama. Bendera merah putih memiliki makna sebagai simbol negara. Bendera merah putih mewakili identitas nasional dan persatuan bangsa. Anak-anak yang membawa bendera menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Untuk makna teks yang berada di bawahnya yaitu memberikan penjelasan lebih lanjut tentang makna poster, yaitu mengajak kita untuk selalu mengingat perjuangan para pahlawan dan pentingnya menjaga keutuhan negara. Secara keseluruhan, poster ini ingin menyampaikan pesan bahwa semangat bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poster kedua dari kelompok kami. Poster ini mengandung makna ajakan untuk meningkatkan semangat bela negara. Dengan gambaran seseorang yang mengeluarkan tangan, poster ini menunjukkan keterlibatan aktif setiap individu dalam menjaga dan membela negara. Pria dalam poster tersebut melambangkan sosok yang berani dan siap untuk mengambil tantangan, tindakan, dan tangan yang diluruskan menunjukkan semangat dan ajakan untuk berpartisipasi dalam membela negara. Selanjutnya adalah produk kami yang berupa stiker. Jadi di stiker ini kita menuliskan Unair Bela Negara, di mana esensinya tersebut adalah untuk meningkatkan semangat bela negara di lingkup mahasiswa-mahasiswi Universitas Airlangga. Kita menuliskan kelompok 5 dan PDB 118 dan tidak lupa melampirkan sebuah QR code yang menuju langsung kepada website kami yaitu garberablog.com. Esensi dari kucing itu sendiri pun, walaupun kucing itu lucu, namun terkadang terlihat garang, jadi bisa disebutkan bahwa kita bisa menyampaikan sesuatu secara tegas melalui sesuatu yang asik atau lucu seperti stiker tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Expo Project. Nah, di dalam Expo Project kemarin kita menampilkan beberapa produk. Nah, dalam produk itu kami mengambil nama yaitu Negeri Dalam Genggaman, yang dimana menunjukkan bahwa bela negara itu bisa dibawa kemana saja. Dan waktu Expo kemarin kita menampilkan ada stiker, ada poster, dan juga mini book. Nah, untuk nyata dari website yang sudah kami buat dengan materi yang hampir sama dan diharapkan dapat menjangkau audiens yang lebih suka membaca secara offline. Nah, sedangkan posternya sendiri itu menggambarkan semangat anak muda sesuai topik yang kita ambil yaitu bela negara di ranah mahasiswa dengan visual yang menarik sehingga semoga dapat mudah dipahamin. Dan yang terakhir itu ada stiker. Nah, di stiker kelompok kami itu ada maskotnya itu kucing. Kenapa kucing? Jadi filosofinya itu sebagai kucing meskipun dia lucu tapi dia juga terkadang galak. Nah, menggambarkan penyampaian materi secara tegas namun dengan cara yang asyik melalui karakter seperti target pasar remaja. Dengan adanya Project Based Learning ini, kami belajar beberapa hal, terutama dalam kerjasama tim dan juga komunikasi dengan tim yang baik. Karena pada dasarnya suatu tim tidak akan meraih tujuan awalnya dan juga meraih kesuksesan tanpa komunikasi dan juga kerjasama yang baik. Dengan mengangkat tema bela negara, kami juga menanamkan nilai-nilai bela negara pada ranah generasi muda terutama mahasiswa untuk berkontribusi dalam bela negara melalui hal-hal yang sederhana. Selain itu, kami juga melakukan sebuah pendekatan bela negara melalui teknologi, di mana bela negara saat ini tidak harus dengan konsep turun ke medan perang. Kami juga bisa melakukannya dengan suatu pendekatan terutama teknologi, karena hal tersebut sangatlah dekat dengan para generasi muda seperti di zaman sekarang ini. Melalui pendekatan teknologi, kita bisa melakukan berbagai macam kontribusi bela negara dengan cara yang sederhana namun
bermakna karena kita bisa mempelajari berbagai macam pengetahuan bela negara melalui internet ataupun website dan juga hal-hal lainnya untuk berkontribusi dalam bela negara. Sekian dari kelompok kami, program yang kita sampaikan bermanfaat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.